harus mengetahui situasi di mana daerah itu berada. Di mana di sini kita ada, kalau kita terkait dengan kepolisian, yaitu ada Trigrata, di mana geografi ini luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 46.000 km persegi. Ya. Kalau kita nanti di daerah atau di kabupaten, kita juga harus paham, karena ini bicara Sulawesi Selatan, makanya geografinya seperti ini. Terdiri dari 3 kota, 21 kabupaten. 21 kabupaten, 210 kecamatan dan 805 kelurahan. Nah, ini belum ditambah 2.255 desa. Nah, ini kita harus paham kalau kita bicara tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian demografinya bagaimana? Nah, jumlah penduduk Provinsi Sulsel sesuai data yang ada 8 juta sekian. Nah, sementara jumlah personil polisi yang ada di Sulawesi hanya 800.000. Kemudian perbandingan personil Polri dan penduduk itu 1 banding 460 jiwa. Sementara perbandingan personil dengan wilayah, luas wilayah 1 banding 2.000 km persegi. Tingkat kecamatan, ya, kabupaten atau kota maupun provinsi. Tergantung kita mau masuk di wilayah mana memberikan penyuluhan itu sendiri. Kemudian sumber daya alam. Nah, ini kita juga harus paham, ya, di mana mata pencarian penduduk itu apa. Contoh, kita mau melakukan penyuluh siang hari. Nah, tapi kalau mereka kerjaannya contohnya sebagai petani, ya nggak mungkin, mereka pasti tidak ada di tempat. Kalau kita mau malam hari, kalau pekerjaan mereka sebagai nelayan, dia nggak akan ketemu, karena dia malam hari melaut atau sebagai bekerja sebagai nelayan. Jadi kita harus paham betul akan melakukan kegiatan penyuluhan ini tempat-tempat apa kira-kira mata pencerahan penduduk setempat itu. Lanjut. Nah, kemudian di samping tadi kita juga Pancakarta. Di sini ada ideologi, politik, sosial budaya, sosial ekonomi, dan hankam. Mungkin kalau rekan-rekan dari kepolisian sudah paham nih, tapi dari rekan-rekan kita yang dari penyuluh juga harus memahami seperti ini. Kita harus tahu tingkatan daerah itu, ideologinya bagaimana, politiknya bagaimana, dan seterusnya. Inilah yang menggambarkan kepada penyuluh bahwa harus mampu menguasai dalam 1 kali 24 jam situasi dan kondisi tempat kita akan memberikan himbauan, mungkin arahan-arahan tertentu kita harus paham. Kita juga harus mengetahui tingkat tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Karena kita bicara Sulawesi Selatan, ini kita bandingkan di tahun 2020, ya, antara Januari Oktober dengan Januari Oktober tahun 2001, di mana jumlah tindak pidana, ya, crime total di Januari Oktober 2020 sebanyak 16.944. Tapi di bulan yang sama di tahun 2001 menurun jadi 11.571 atau trennya turun 31,71%. Demikian juga jumlah penyelesaian tindak pidana, ya, yang Januari Oktober 20 sebanyak 11.000 sekian, Januari Oktober 2021 turun jadi 7.826. Nah, trennya juga turun kurang lebih 30,11%. Persoalan penyelesaian kita juga harus paham, ya. Di Januari Oktober 20 66,8%, di Januari Oktober meningkat jadi 67,63% atau trennya naik 1,55% dan seterusnya. Ini kira-kira untuk bahan informasi pada kita sebelum turun ke lapangan, kita juga paham, ya, terkait dengan kepolisian. Kita harus paham tren situasi Kamtipmas yang terjadi di daerah di mana kita akan melaksanakan kegiatan penyuluhan. Lanjut. Nah, ini kemudian kita baru menginjak ke masalah ekstremis, ya, yang berbasis agama. Nah, mungkin rekan-rekan juga sudah sering baca atau download di Google dan sebagainya bahwa ekstremis
adalah tanggapan pada kondisi ada keinginan kelompok dan atau yang sedang terjadi. Tanggapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan dengan keras. Nah, ini contohnya ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan seterusnya. Ya, kita harus paham. Ya, ini kira-kira masyarakat atau lingkungan ini adakah ekstremis atau intoleran? Ya, kita juga harus bisa menyesuaikan, bukan hantam promo aja kita bicara tentang A, harus kita paham betul di mana kita akan memberikan himbauan atau arahan tentang maksud dari kedatangan kita. Kemudian yang kedua, melakukan upaya penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis yang diinginkan sampai dengan terjadi. Ini ada kebijakan dan upaya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Ini ada pendekatan lunak, soft approach, yang mana sudah dilakukan. Biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan yang menyimpang itu ada kontra ekstremis. Ya, ini peningkatan kewaspadaan. Kita sebagai ya kepanjangan tangan pemerintah, ya kita harus tahu ya peningkatan kewaspadaan. Nah, contohnya sekarang di musim penghujan lah, ya kita juga harus paham. Musim penghujan itu banyak sekali terjadi bencana-bencana. Nah, kita juga bisa sampaikan hal-hal sedia payung sebelum hujan. Nah, kita bisa sampaikan itu. Terkait dengan COVID sama, ya, karena maraknya berita hoax, berita bohong, ya kita harus bisa counter. Ya, apa yang berita-berita sampaikan itu tidak benar, ya, hanya menakut-nakuti sehingga terjadi penolakan sebagian masyarakat terkait dengan kegiatan vaksin. Untuk diketahui di Sulawesi Selatan ini, ya, seminggu yang lalu itu baru 46% vaksin yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Jadi saya bicara di bawah. Ini karena apa? Banyak masyarakat yang termakan berita bohong tadi. Ya. Padahal Sulawesi Selatan itu boleh bilang sebenarnya masyarakatnya udah maju, udah modern dan seterusnya. Dan provinsi sudah lama lah kalau kita di Polri itu tipe A yang sudah lama. Tapi kenapa kita masuk di urutan 27 dari 34 provinsi terkait kegiatan vaksinasi tadi? Karena itu tadi. Berita hoax. Nah, kita sebagai penyuluh harusnya bisa memberikan pemahaman, wawasan kepada saudara-saudara kita, khususnya yang di daerah-daerah, ya, agar tidak serta-merta mempercayai berita-berita yang belum benar, belum tentu kebenarannya. Ya. Ya. Alhamdulillah sekarang dengan beberapa upaya yang kita lakukan naik sekitar 6%. Di hari ini sekarang 52,8%. Ya. Itu kita targetkan ke seluruh kabupaten kota, kecamatan-kecamatan. Tidak ada hari Sabtu, hari Minggu harus lakukan kegiatan vaksin. Karena apa? Untuk kekebalan tubuh kita sendiri. Ya. Apalagi ada isu virus sudah sampai Singapura, bahkan sudah sampai Bekasi. Virus apa yang terbaru? Omicron. Nah itu ya, itu. Tapi alhamdulillah ini sudah vaksin semua ya? Atau ada yang belum? Nah, jangan sampai ini ada yang belum. Sebagai penyuluhnya malah belum vaksin. Wah ini sama dengan apa ya? Memang ya karena tadi termakan berita bohong tadi ya. Ya mohon maaf kalau saya alhamdulillah sudah dosis ketiga, saya sudah booster. Vaksin pertama, vaksin kedua. Kalau biasanya memang pemerintah memerintahkan untuk nakes yang sudah dosis 3 atau booster. Tapi alhamdulillah di Polda untuk PJU-nya baru Dirbimas sama Kabidokes. Yang lainnya masih takut booster. Padahal booster ya sama dengan vaksin pertama, kedua, Pak. Cuma itu menambah kekebalan imun kita, ya insya Allah tidak terjadi apa-apa. Sama, tapi saran saya, saran dari Mabes itu kalau bisa, kalau vaksin pertama A, vaksin kedua A,
Ya vaksin ketiga juga harus A. Contohnya kalau vaksin Sinovac, kedua Sinovac, diharapkan ketiga juga Sinovac. Supaya tidak bertentangan gitu di dalam tubuh kita itu. Tapi memang ada vaksin yang lebih hebat, istilah apa namanya, Pfizer yang dari Amerika itu. Nah, itu dampaknya kita demam memang. Nah, karena kita pertama Sinovac, kedua Sinovac, tapi yang ketiga lain itu pasti ada dampaknya. Tapi kalau sudah pertama A, kedua A, ya yang ketiga harusnya A, supaya sudah menyatu di tubuh kita. Tapi kalau pertama A, kedua A, yang ketiga B kan bertentangan itu. Nah, dampaknya pasti ada, demam kah, menggigil dan sebagainya. Nah, jadi anjuran dokter yang saya ya kalau bisa sama supaya tidak ada apa namanya berkelahi di dalam tubuh kita lah. Gitu. Jadi itu kalau booster itu harusnya seperti itu. Kemudian penindakan daya tangkal yang terakhir media literasi untuk kontranya. Kemudian deradikalisasi, ya, pembinaan terhadap narapidana terorisme, ya, mantan teroris, termasuk keluarga dan jaringannya. Beberapa bulan terakhir memang di Sulawesi Selatan banyak sekali yang ya terpapar apa namanya teroris ini yang ditangkap diamankan oleh Densus 88. Ya alhamdulillah, karena memang undang-undang teroris itu tidak serta-merta. Contohnya Mas Asep sudah terpapar teroris, tidak serta-merta kita langsung bisa nangkap kalau yang bersangkutan belum melakukan kegiatannya. Hanya kita pantau, kita monitor terus sampai dia lengah melakukan tindakannya, baru kita bisa tangkap. Itu permasalahan yang sampai dengan saya ini masih jadi tanda tanya. Kenapa? Kalau kita udah curigai kan harusnya tangkap dulu. Pasti buktinya ada kok, datanya sudah ada. Tapi kalau yang saya kan baca-baca saja kan bisa mengelak dia. Contohnya ya banyak katanya ustadz atau apa yang terpapar di sana. Ya memang mudah dia tidak mengakui. Tapi data itu sudah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun sudah ada di aparat Densus. Tidak serta-merta kita lakukan penangkapan kepada mereka. Kalau tidak buktinya itu valid atau istilahnya A1 bahasanya, ya seperti itu undang-undang teroris. Kemudian, nah ini kita harus ketahui prinsipnya. Kita harus melakukan koordinasi lintas sektoral, pelibatan kementerian dan lembaga untuk partisipasi publik dan kearifan lokal. Nah, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang notabene kita lakukan selalu koordinasi. Lanjut. Nah, ini pendekatan kerasnya hard outputs, ya. Penegakan hukum. Nah, ini upaya terakhir kalau kita sudah tidak bisa melakukan upaya pencegahan, pembinaan, ya terakhir upaya penegakan hukum. Kita lakukan operasi intelijen, kemudian melakukan pembinaan kemampuan aparat, termasuk pelatihan kesiapsiagaan aparat itu sendiri. Kemudian prinsipnya sama sebenarnya, koordinasi lintas sektoral, supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia dengan melibatkan Komnas HAM. Ini kalau sudah terjadi, kita harus lakukan kerjasama internasional secara bilateral, regional, dan multilateral. Nah, inilah yang harus kita ketahui terkait dengan ekstremisme yang ada di daerah Indonesia ini. Lanjut. Nah, ini apa? Peranan penyuluh agama, khususnya Babin Kaptipmas dan Babinsa. Ini Babinsa ada di sebelah ya. Nah, ini. Kita harus paham bahwa seorang penyuluh itu sebagai tulang punggung atau kepanjangan tangan dari negara atau bangsa. Ya, jadi himbauan atau apa yang ingin disampaikan itu berdasarkan ya amanat undang-undang atau perintah dari undang-undang. Harkamtipmas itu seperti apa? Nah, itu yang harus kita pahami. Kemudian penyuluh sebagai pewaris pemerintahan di masa yang akan datang. Nah, tadi yang di awal saya sampaikan bahwa pewaris, ya, kepanjangan tangan tadi yang jelas
untuk memberikan masyarakat itu rasa aman, ya, tentram, di daerahnya kondusif, bukan malah sebaliknya, malah dimanfaatkan karena kita sudah dipercaya sebagai seorang penyuluh, sebagai seorang ustadz, kita manfaatkan itu ke hal-hal sesuai keinginan atau kehendak kita. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kemudian penyuluh harus aktif dalam keamanan swakarsa dan mempelopori pembinaan keamanan ketertiban masyarakat. Ya, sebagai pelopor, ya, mengajak, menghimbau kepada masyarakat, atau mungkin kita di kampung, warga lingkungan kita juga kita himbau untuk bersama-sama menjaga harkam tipmas. Nah, ini seorang penyuluh ini memang tugasnya juga berat, karena memang di samping untuk pribadi juga untuk khalayak, untuk masyarakat. Kemudian menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ya. Jadi segala sesuatunya itu, karena negara kita negara hukum, ya, harusnya kita memahami itu. Berikan himbauan, penyuluhan terkait dengan hukum. Ya. Kalau melakukan kegiatan ini salah, melakukan tindakan ini salah, dan seterusnya, sehingga warga atau lingkungan kita itu tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Menyuarakan himbauan, ajakan, dan mempelopori masyarakat untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat, sama sebenarnya. Kemudian mengkampanyekan sinergitas kekompakan untuk membangun bangsa. Nah, kita nggak perlu bicara bangsa, mungkin daerah Sulawesi Selatan atau lingkungan kita itu sendiri, di mana kita berada. Ya. Kemudian menyelamatkan masyarakat dari ancaman atau gangguan Katimas dan tidak terhasut provokasi dan disusupi orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, inilah salah satu kewajiban dan tugas seorang penyuluh, perannya memberikan rasa aman. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungannya, ada warga masyarakat pendatang, ya, kewajiban kita menyampaikan kepada, ya, yang dituakan. Kalau dulu istilahnya 1 kali 24 jam harus melapor. Nah, dia itu siapa? Karena mungkin karena dia menyamar datang ke wilayah kita, datang ke kampung kita, pasti secara kasat mata perbuatannya itu baik. Coba lihat, teroris-teroris yang ditangkap itu pasti warga sebelahnya nyatakan, wah baik, sering ke masjid, sering tegur sapa, karena memang dia menyamar di situ. Tapi tidak tahu hatinya itu seperti apa. Nah, itulah kewajiban kita sebagai seorang penyuluh, harus memahami itu. Jadi memberikan gambaran, bukan serta-merta terus menghiyakan, oh ya betul dia sering ke masjid, nah, itu memang secara fisiknya seperti itu, ya. Tapi kita harus bisa membedakan, memilah mana sih sebenarnya. Nah, begitu sudah ketahuan atau bahkan sudah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, baru kita, oh ternyata. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian menjadi teladan dalam sikap dan perilaku yang santun, dapat mengendalikan emosi, ya, tidak bertindak anarkis, tidak ikut menjadi kelompok ekstrim yang eksklusif. Itu tadi yang disampaikan, karena kita sudah menyandang predikat sebagai penyuluh atau ustaz, kita biasanya di mana-mana dihormati, dihargai, kita lupa diri, ya, eksklusif. Kemudian dengan berbagai kegiatan yang dapat merongrong kewibawaan pemerintah dengan kedok membela kepentingan rakyat. Nah, ini yang paling bahaya. Ini yang sering terjadi seperti itu, memperjuangkan hak-hak rakyat, ya, hak asasi manusia di demokrasi, apalagi tentang agama. Ya, itu kalau dibungkus dengan agama, biasanya kita masyarakat awam itu mudah terperdaya. Itu tadi yang sampaikan tadi, dia sering ke masjid, sering mungkin memberikan sedekah, sering memberikan makanan kepada anak-anak, karena dia untuk menutupi kelakuannya, prinsipnya, sehingga dia di situ itu berbuat sebaik mungkin sehingga tidak mencurigakan. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kesimpulannya dari apa yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, pentingnya kebersamaan
dari berbagai elemen bangsa dan umat beragama, khususnya para tokoh agama, sebagian organisasi kemasyarakatan untuk turut serta mewujudkan situasi Kamtibmas, menanamkan dan memperkokoh nilai-nilai kebersamaan atau kerukunan umat beragama secara kekeluargaan dan saling menghormati sebagai warga negara Indonesia. Ya, jadi kesimpulan apa yang sudah kita bicarakan tadi, kira-kira itulah ya seorang penyuluh harus berbuat seperti itu. Kemudian yang kedua, komunitas penyuluh adalah salah satu komponen bangsa. Nah, ini termasuk komunitas penyuluh. Di mana-mana dari Sabang sampai Merauke itu ada, ya, karena ada dari rekan-rekan Babin Kamtibmas, mungkin disebut sebagai dai Kamtibmas dan seterusnya. Tentunya juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga masyarakat yang lain, sehingga diharapkan tidak menjadi eksklusif, ya. Namun justru diharapkan dapat menjadi contoh tauladan di masyarakat dalam kepatuhan hukum serta berbasis dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai kita karena sudah dipercaya oleh masyarakat, kita memposisikan diri sebagai yang terhebat lah. Ya, banyak itu kan banyak sekali ya. Tapi itu bisa bagus, juga bisa jelek. Nah, itu ya tergantung kita berposisi di mana. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar daripada kendali, karena kita merupakan contoh tauladan di masyarakat. Lanjut. Mendorong dan menumbuhkan semangat kebersamaan atau kerukunan di antara kita dengan melakukan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat. Kemudian mengembangkan sistem perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini terhadap potensi terjadinya gangguan Kamtibmas, sehingga akan selalu dapat dipelihara situasi Kamtibmas yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Ya, ini yang harus kita lakukan dimanapun berada. Selalu mendorong, menghimbau kepada masyarakat binaan kita untuk menjadi contoh di warga yang lain, sehingga rasa aman, tentram, damai ini bisa terpenuhi. Yang keempat, mewujudkan kondisi stabilitas nasional dan Kamdagri sehingga dapat tercapai keberhasilan pembangunan nasional dan tujuan nasional. Ini tingkat besarnya. Ya, kalau kita mungkin cukup di daerah atau kampung kita, ya kita harapkan masyarakat atau lingkungan kita itu ya pada merasa aman kalau dengan kehadiran atau kedatangan kita di wilayah tersebut, masyarakat merasa aman, tentram, damai, sejuk, bukan malah timbul fitnah-fitnah yang akhirnya memecah belah warga masyarakat itu sendiri. Lanjut. Nah, ini ada kata bijak katanya. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama. Kita masih hidup di masa pancaroba. Peranan komunitas penyuluh dibutuhkan untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif sehingga tercipta stabilitas berbangsa dan bernegara. Tepuk tangan dong. Ya, ini kata bijak untuk rekan-rekan penyuluh, khususnya teman-teman Babin Kamtibmas. Dimanapun kita berada, tolong lakukan sesuatu kepada masyarakat yang intinya untuk menciptakan situasi aman, tentram, dan kondusif. Yang sangat berharga ini, singkat saja, dalam benak kami bahwa Polri itu adalah pengayom pelindung masyarakat. Nah, ada satu hal, sekali waktu kami melihat Bapak polisi itu mengatur lalu lintas, tapi ternyata di tengah kemacetan itu ada kendaraan tertentu yang diloloskan. Kebetulan jalur ini macet. Nah, dalam benak kami, apakah Pak polisi ini melanggar peraturan? Dan dalam benak kami lagi terbetik bahwa polisi bisa jadi tidak bisa bersalah karena punya perangkat hukum secara internal yang biasa ada di undang-undang itu, Pak Komandan. Undang-undang nomor 18 ya,
Iya, nomor 2 tahun 2002 itu hak diskresi. Nah, apakah otoritas hak secara total, secara penuh ini diberikan kepada seorang Polri atau diberikan sama semua anggota Polri? Apapun yang dilakukan tidak akan pernah bersalah. Jika bersalah kembali ke pasal 1. Apakah seperti itu dan dan apakah aturan ini, hak diskresi ini tidak rawan atau tidak rentan mengundang penyimpangan karena terlalu full otoritas itu diberikan kepada Polri. Yang kedua, Pak Komandan, adalah kami dari Kementerian Agama pada saat awal mula diperintahkan, diinstruksikan untuk melakukan vaksin COVID. Nah, lagi-lagi karena kami searching ke Google, ternyata ada beberapa tingkatan jenis vaksin. Ada Pfizer, itu yang pertama berarti tingkat efikasinya lebih ke 100%, uji klinisnya. Tingkat kemanjurannya kemudian ada Moderna. Nah, Pfizer ini secara rakyat biasa seperti kami itu sulit menemukannya. Yang ada adalah Sinovac yang hanya 63% tingkat kemanjurannya. Saya bertanya, saya mau yang Moderna. Oh, tidak bisa, yang boleh itu adalah nakes, TNI dan Polri. Padahal kami juga kan berhadapan dengan umat. Kenapa bisa ada strata-strata seperti ini? Tapi alhamdulillah saya kejar sampai ke baru dapat Moderna. Saya sudah 2 kali. Booster Pak Komandan, Moderna. Terima kasih. Bicarakan tadi. Jadi seorang petugas Polri, khususnya lalu lintas mengatur jalan yang sedang macet itu tidak serta-merta, tidak mentang-mentang meloloskan kendaraan. Ya, kendaraan itu harus dulu. Tapi itu ada ya, dia punya pengamatan diskresi. Contohnya mungkin ambulan harus didahulukan, kemudian orang meninggal didahulukan, kemudian pejabat negara juga harus didahulukan. Jadi ada diskresi yang harus dia lakukan untuk memilah. Jadi contohnya pejabat ini harus ya seperti saya tadi, harusnya saya datang di sini jam sekian, tapi karena terhambatannya ya saya ikutin saja, terhambat. Jadi tidak bisa terus serta-merta petugas lalu lintas tadi meloloskan. Mungkin yang dilihat itu nanti ada pengecualian. Dia melihat mungkin adanya kemacetan ini dan mungkin ada hal-hal yang dia yakini kalau ini tidak diloloskan segera akan terjadi lebih rumit lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu tadi yang dimaksud diskresi. Jadi seorang anggota polisi di lapangan harus cepat, ya, bisa memutuskan, dia mengambil keputusan mana yang didahulukan, mana yang tidak. Seharusnya seperti itu. Bukan mungkin kita seorang kenapa kendaraan itu diloloskan. Saya sendiri juga pernah terjebak di kemacetan, lalu melihat ada salah satu mobil dikawal dengan yang enak sekali dia lolos gitu kan. Nah, padahal kita berjibaku dengan kemacetan, tapi itu tadi karena dia bermohon untuk dikawal, sehingga pasti ada sesuatu yang harus dia ikuti, dalam artian dia harus cepat sampai kepada tujuan. Nah, itulah makanya biasanya petugas lalu lintas di lapangan ini kan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan kegiatannya lebih giat. Contohnya ada ya, kalau kita presiden pasti itu 1 jam mungkin sebelumnya udah harus steril, kosong dan seterusnya. Tapi di sini juga ada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan biasanya itu diberi kesempatan karena tugas dan tanggung jawabnya itu sehingga dia diberikan prioritas seperti itu. Bukan istilahnya serta-merta memberikan mobil si A, si B itu duluan, bukan. Biasanya seorang anggota lalu lintas di lapangan dia harus cepat memutuskan. Kalau enggak, istilahnya terhambat dan seterusnya, sehingga mungkin bisa mengajukan roda perekonomian, roda-roda yang lain itu terhambat kalau Bapak ini tidak segera sampai pada tujuan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita harus bisa memahami situasi dan kondisi, ya. Bukan ibu aja, kita aja, mohon maaf sebagai pejabat, ya kita juga merasakan kalau kita lagi menggunakan kendaraan preman, biasanya juga gitu, wah enak sekali Bapak itu duluan. Itu hanya dalam hati aja, tapi setelah kita paham dengan apa yang dilakukan oleh anggota
lalu lintas di lapangan itu ya, bahwa itu harus benar-benar Bapak itu harus cepat di tujuan itu untuk memberikan contohnya bantuan, memberikan rasa aman pada warganya yang akan dituju dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua terkait vaksin Bu ya. Ya. Terkait vaksin ini memang pemerintah sudah memberikan apa namanya kepada masyarakat, ada Sinovac, ada Moderna, ada yang lain-lain. Cuma memang kenapa Sinovac? Nah, Sinovac yang awal-awal berita itu kan hoax, mengandung inilah, mengandung itu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi vaksin ini sebenarnya sudah melalui proses, ya makanya tadi berita hoax yang harusnya memberikan pencerahan kepada masyarakat. Vaksin itu tidak serta-merta pemerintah luncurkan ke masyarakat kalau itu tidak melalui uji klinis, ada melalui uji coba yang notabene berguna kepada masyarakat itu sendiri. Sebenarnya semua vaksin sama Bu, nah, cuma kita sendiri yang merepotkan, menghebohkan ya. Faktanya saya maunya Sinovac ya Sinovac, nah, ada yang maunya Moderna gitu kan. Bukan berarti Moderna lebih bagus, Sinovac lebih jelek, enggak. Kalau vaksin intinya pemerintah sudah putuskan berarti bermanfaat pada warganya, masyarakat. Tapi kalau Ibu tadi mintanya Moderna, ya monggo, silahkan. Tapi tidak serta-merta gitu kan. Nah, dan kalau Moderna itu biasanya ada batas waktunya, ada kedaluarsanya malah. Ya. Kalau contohnya Sinovac bisa sampai 6 bulan atau setahun. Kalau Moderna mungkin hanya 3 bulan dan seterusnya. Dan dosisnya terbatas, ya. Dosisnya terbatas ya, tergantung kita kalau mau duluan waktu itu Sinovac. Nah, begitu sudah kita Sinovac ada dalam Moderna ya buat apa? Nah, itu tadi saya bilang kalau kita sudah A ya A. Jangan istilahnya tadi campur-campur di tubuh kita itu. Nah, itu menurutnya. Tapi ini tergantung keyakinan kita masing-masing ya, terkait vaksin tadi Bu ya. Jadi bukan serta-merta memang untuk sementara ini sesuai undang-undang yang didulukan nakes. Karena nakes yang melakukan kegiatannya itu, nakes yang melakukan vaksinasi terhadap masyarakat, dia harus kebal loh. Jadi jangan sampai nakesnya malah yang tumbang. Karena memang banyak di awal-awal virus ini banyak nakes, baik dokternya, baik perawatnya yang meninggal karena dia belum dibentengin, tubuhnya belum kuat. Dia dari satu orang ke orang lain ya kita tidak tahu orang yang mana yang ada virusnya itu. Jadi sekali lagi kita sebagai kepanjangan tangan pemerintah, Bapak-bapak, Ibu penyuluh ini seharusnya ya itu tadi memberikan pencerahan ya, jangan sampai kita mendiskreditkan apa yang sudah dilakukan pemerintah ini terhadap hal-hal yang bisa memecah belah. Nah, itu harusnya seperti itu. Terima kasih Bu. Oke. Ya, lanjut. Tentang 4 pilar kebangsaan yang ingin sekali saya tanyakan, yaitu yang keempat pilar ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita hidup di zaman milenial, bukan lagi kolonial. Ya, yang ingin saya mendapat pencerahan dari Bapak bahwa kira-kira apa trik kepada kami yang bisa kami bawa oleh-oleh pulang, bagaimana cara merawat keempat pilar ini sehingga kami sebagai penyuluh agama menjadi lembaran pertama kepada masyarakat dalam hal mensosialisasikan sehingga kegiatan penyuluhan moderasi beragama angkatan kedua ini menjadi pendidikan atau ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sebagai penyuluh agama sudah bekerja sama dengan rutan yang ada di kabupaten kami Pak, yaitu setiap bulannya kami masuk
di dalamnya membina. Awalnya itu kami takut karena berbicara tentang narapidana itu sangat kami penasaran bahwa apakah yang ada di dalamnya. Karena kita sebagai penyuluh harus dakwah bil hikmah, ya, udah ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apakah kita mau berlaku kasar salah, kita mau lemah salah? Artinya dengan adanya dalil yang menuntun kita ini, saya ingin bersinergi dengan Bapak. Kira-kira pendekatan apa yang dipakai kepada dalam hal membina warga rutan ini sendiri sehingga dapat mengubah atau bertaubat pada hal-hal yang pernah dilakukan sebelumnya. Saya akhiri. Kepanjangan tangan daripada pemerintah itu harus patuh dan taat itu tadi, ya. Karena memang di di bangku sekolah mungkin sudah nggak diajarkan lagi. Kemudian mungkin bahkan di perguruan tinggi pun juga ya sudah kurang. Tapi alhamdulillah Bu, kemarin saya waktu Lemhanas ini 4 pilar itu tetap, ya. Tokoh-tokoh atau senior-senior kita yang ada baik di kementerian lembaga itu tetap mendengungkan bahwa 4 pilar ini harus dipatuhi oleh kita semua warga negara Indonesia. Karena latar belakang berdirinya negara Indonesia ini karena adanya 4 pilar itu, gitu ya. Nah ini memang untuk sementara ini kita kalau bicara 4 pilar ini mungkin anak-anak sekolah itu apa itu 4 pilar itu, ya kan seperti itu ya kira-kira ya. Tapi saya sampaikan di sini Bu bahwa di tokoh-tokoh negara kita, senior-senior kita itu di pusat sana itu tetap memang harusnya ada, kalau dulu istilahnya pelatihan atau PELPA dan sebagainya. Mungkin kita masih ketemu Bu ya, PELPA dan seterusnya, kegiatan-kegiatan yang terkait ini. Karena sekarang kalau zaman milenial itu atau 4.0 ini memang sudah banyak dilupakan, ditinggalkan oleh sebagian masyarakat kita. Tapi kita harus menarik ke belakang bahwa cikal bakalnya negara kita itu, ya itu tadi 4 pilar ini memang benar-benar. Karena kalau ini di parlemen masih Bu, khususnya di MPR, di DPR itu selalu didiskusikan terus-menerus. Sudah seperti itukah penerus-penerus bangsa, penerus-penerus ya kita ini, pemuda-pemuda kita sudah seakan-akan ini karena sudah hal yang sudah tidak pernah dibicarakan di bangku sekolah, bahkan di kampus mungkin juga ya hanya beberapa kampus yang tetap mempertahankan ini dan seterusnya. Tapi yakinlah dengan kita berdasar dengan 4 pilar ini, insya Allah apa yang kita lakukan ini bermakna kepada bangsa dan negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan penyuluhan di rutan Bu ya. Ya, alhamdulillah kemarin saya sama Bapak Kapolda melakukan kegiatan vaksinasi di Kabupaten Maros. Ya, ada salah satu penyuluh atau boleh bilang dai Kamtibmas ingin memberikan tausiah atau ceramah kepada rutan yang ada di Polda. Ya, di Polda, karena memang rutan di Polda ini luar biasa Bu. Tempatnya luas. Ya boleh lihat udah rutan modern lah. Nah, dia ingin, selama ini dia sudah memberikan pencerahan atau ceramah di Polres Maros yang notabene tahanannya hanya ya puluhan. Kalau di Polda ini ratusan, ya, karena dia 4 lantai. Nah itu ratusan Bu. Ada tahanan ya kejahatan pidana biasa, ada kejahatan khusus, ada narkoba, ada teroris juga. Perempuannya aja puluhan juga di sana Bu. Nah, kalau Ibu nanti sewaktu-waktu minta waktu, tapi seminggu hanya sekali, hari Kamis setelah duhur. Boleh rekan-rekan atau bapak-bapak penyuluh nanti kalau ingin berinteraksi dengan tahanan-tahanan. Memang kita sudah lakukan pembinaan kepada mereka. Jadi modal apa? Silakan. Ibu punya pengetahuan apa? Sampaikan saja. Jadi nggak perlu kita mikir macam-macam, ya intinya kita memberikan dakwah atau ceramah kepada tahanan ini untuk bertaubat lah,
kasarannya gitu, untuk bertobat supaya selesai dari tahanan ini dia kembali ke warga masyarakat, dia sudah berubah mindsetnya atau pikirannya untuk tidak melakukan kejahatan. Nah, ini makanya saya tawarkan sekarang kepada Bapak Ibu sekalian yang berkeinginan, tapi jadwalnya tolongnya kalau bisa seminggu sebelumnya kasih tahu, karena memang waktunya hanya seminggu satu kali, hari Kamis selesai sholat duhur. Nah, ini ya, mudah-mudahan jadi latihan atau bekal bapak-bapak untuk, karena di situ ratusan Bu, segala macam profesi ada di sana, ya. Mau pengangguran ada, mau dia akademisi ada, pengusaha ada, yaitu tadi termasuk teroris ada. Jadi bermacam-macam kategori daripada masyarakat ada di sana, karena memang ratusan jumlahnya. Ada titipan dari kejaksaan, titipan dari Densus dan sebagainya. Nah inilah, jadi sekali lagi Ibu kalau memberikan tausiah atau ceramah kepada tahanan, ya ada yang Ibu ada miliki, nggak perlu selain kita, nanti ini begini, enggak, mereka akan patuh dan taat, karena memang selama di dalam itu kita sudah lakukan pembinaan. Ya intinya hanya kita harus masuki jiwanya, rohaninya ini supaya punya keyakinan yang kuat, setelah keluar dari itu dia bertobat, kan itu intinya Bu ya. Nah, jadi jangan sampai kita malah bingung sendiri, kita mau berikan arahan apa, arahan ini, dan tidak usah. Apa yang kita miliki sampaikan saja, insya Allah nanti akan merasukin raganya, sehingga nanti pada saat keluar dia bisa bertobat. Mungkin itu saja Bu ya, terima kasih. Satu lagi karena itu udah jam 3. Materi yang kami hormati, rekan-rekan sekalian, para peserta, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Lukman Siragi dari Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Pindrang. Menarik sekali apa yang diuraikan oleh Bapak pemateri terkait dengan pembinaan di lingkup kerja kepolisian ini. Bagi Kamtibmas, tentu kita berharap nanti ke depan ini lebih bersinergi lagi dengan penyuluh agama di wilayah binaan kami masing-masing. Karena ternyata tanpa ada kerjasama yang baik dibangun dari berbagai lintas sektoral itu susah untuk kami tembus, apalagi ada terus terang bahwa kendala yang kami hadapi di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam membina anggaplah teman-teman yang dianggap sudah terpapar dengan ekstremisme ini, ekstrem kanan radikalis ini, susah untuk kita bernegosiasi atau berbagi atau istilahnya kita masuki, ya berkompromi. Saya kira dengan keberadaan baik itu bagi Kamtibmas maupun bagi ISA ini bisa secara kewenangan sebagai pembina di bidang kemasyarakatan lebih manjur kalau mampu menembus teman-teman yang sudah terpapar. Trik ini kami biasa lakukan di lingkungan masjid ketika bulan Ramadan. Itu karena saya lihat kecenderungan di antara teman-teman yang biasa terpapar isu-isu radikalis ini tidak menerima selain ustaznya. Nah ini justru ini saya barangkali tantangannya buat teman-teman penyuluh Kamtibmas ini, bagaimana bisa kita sama-sama untuk bisa menyalahi mereka. Saya kira itu Komandan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi, memberi masukan-masukan, nah, ini khususnya terhadap saudara-saudara kita yang sudah terpapar ya, intoleransi atau ekstremis. Nah ini rekan-rekan Babin Kamtibmas harus punya komitmen yang kuat. Ya, apalagi ini dari penyuluh Kementerian Agama sudah menyampaikan seperti itu, sudah pernah dilaksanakan pada bulan Ramadan, apa tidak seyogyanya kita lakukan terus-menerus. Jadi saling memberikan masukan, saling komunikasi. Karena memang salah satu contoh Pak di Makassar ini mungkin ada adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang dari provinsi Papua, di mana adik-adik kita atau mahasiswa yang ada di Makassar ini susah sekali dimasukin Pak, kalau bukan ada
instruksi atau perintah dari ya ketuanya lah, kalau ketua kelompoknya, atau dari mungkin di mana dia belajar, mungkin dari dosennya, dari dekannya dan sebagainya. Ini susah, tapi kita tidak boleh menyerah karena memang mereka itu ada ancaman, ada ya seakan-akan kalau tidak berbuat seperti yang dilakukan di Papua, dia sudah membelot dan sebagainya. Tapi kita nggak boleh putus asa. Kita harus saling masuk. Di mana istilahnya yang dituakan itu selalu nongkrong contohnya. Kita mungkin ngopi lah, semua pelan-pelan. Akhirnya ya mungkin mereka akan memberikan kesempatan kepada kita. Memang tidak semudah yang kita bayangkan memasuki wilayah-wilayah yang intoleran ini membalikkan tangan. Memang perlu berbagai cara, perlu berbagai ya komunikasi yang mengakibatkan terjalinnya hubungan. Ya, memang kalau mereka sudah terpapar itu yang sampaikan, yang tidak sepaham sama dia berarti kafir atau ya tidak benar atau salah. Ya, sama dengan mereka. Contohnya adik-adik mahasiswa Papua ini, ya. Jadi dia punya hari kemerdekaan sendiri, contohnya seperti itu. Ya, dia pahami bahwa seakan-akan negara Papua itu udah merdeka, hadiah dari kolonial Belanda pada tahun 1 Desember 69. Padahal bukan seperti itu, cuma menafsirkan kelompok tertentu itu seperti itu, bahwa itu sebenarnya penyerahannya kepada NKRI, tapi diplesetkan bahwa pemerintah kolonial Belanda menyerahkan kepada masyarakat Papua untuk merdeka. Nah itu kembali lagi kita harus paham sejarah, tapi kalau kita tidak paham sejarah, kita termakan isu dan hal-hal yang sifatnya memecah belah, ya biasanya kita sulit. Tapi insya Allah dengan bekal Bapak Ibu, rekan-rekan Babin Kamtimas miliki, ya insya Allah apa yang kita inginkan masuk ke mereka-mereka yang memang di luar daripada kebiasaan, dalam hal ini intoleran, ya, radikal, termasuk ekstrim itu tadi, ya memang kita perlu kehati-hatian. Tapi sebagai kepanjangan tangan pemerintah atau sebagai penyuluh agama, sebagai Babin Kamtimas, kita nggak boleh benar, karena semua adalah saudara. Dalam ini semua kita harus ayomi, kita harus melakukan pembinaan, pengertian sesuai apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Contohnya seperti itu. Ya, oke Bapak ya. Jadi mohon maaf ini karena